Simulator on the Road kembali hadir untuk Anda yang dipersembahkan oleh DPRD Kabupaten Cirebon. Kami hadir pemirsa untuk menunggu ataupun memberikan informasi pada Anda sambil menunggu waktu berbuka puasa. Oke, sekarang saya sudah bersama dengan Wakil Rakyat, ada Pak Nurholis di sini. Oke, sudah semangat ya Pak ya? Pastinya selalu semangat terus. Dan ini juga pemirsa, kita harus bersemangat karena ada yang mau ulang tahun ya Pak ya. Kabupaten Cirebon akan kembali berulang tahun. Ini jelang hari jadi ke-542 Kabupaten Cirebon, Bapak. Bapak melihat progres Kabupaten Cirebon sekarang bagaimana, Pak Nurholis? Banyak catatan di Kabupaten Cirebon ya. Kemarin-kemarin mungkin hanya beberapa minggu yang lalu kita dikasih kado luar biasa ya. Kado luar biasa. Cirebon dapat musibah. Oke. Banjir yang cukup menyengsarakan masyarakat Kabupaten Cirebon. Kadonya nggak enak banget ya Pak? Kadonya nggak enak banget. Iya. Mudah-mudahan ini jadi perhatian kita semua, tentunya di para pemegang kebijakan agar di hari jadi nanti harapannya bisa lebih baik lagi ke depan. Tahun-tahunnya akan datang, kado-kado pahit tidak lagi melanda masyarakat Kabupaten Cirebon. Oke, progresnya gimana sih Pak sekarang Pak? Di samping masih ada banjir nih, terus juga sektor lainnya Bapak, perekonomian kita, kemudian juga apakah sudah bagus nih infrastruktur kita nih, Pak Nurholis? Oh ya, seperti yang tadi saya sampaikan, kita masih banyak catatan ya. Di antaranya selain banjir, terus infrastruktur, jalan-jalan juga masih banyak yang perlu perhatian serius dari kita tentunya. Dan apalagi ke depan di beberapa bulan lagi kita akan menghadapi pilkada dan kepala daerah, tentunya ini harus menjadi catatan khusus bagi partai apapun yang ada di Kabupaten Cirebon dan bagi siapapun yang mencalonkan diri menjadi calon wakil bupati atau wakil bupati. Oke, Pak, dengan masih adanya beberapa permasalahan yang ada nih di Kabupaten Cirebon, Bapak, ini sebenarnya salah siapa sih Pak? Tanggung jawabnya siapa Pak? Ya tentu yang paling pokok ini adalah tanggung jawab kepala daerah. Kepala daerah. Kepala daerah yang tentu bersama-sama dengan DPRD Kabupaten Cirebon dan seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Cirebon. Dari mulai kepala dinas sampai ke kubu yang ada di Kabupaten Cirebon. Jadi dari tingkatan atas sampai yang bawah ya Pak ya, semuanya. Jadi saat ini apakah koordinasinya tidak berjalan dengan baik Pak? Karena masih ada permasalahan yang menjadi PR tuh Pak. PR pertama pembangunan di Kabupaten Cirebon, pertama kendala di anggaran kita. Anggaran kita masih jauh dari cukup. Jadi ke depan harapannya bupati yang akan datang tentunya yang akan nanti dalam kontestasi sudah memikirkan dari segi sedini mungkin bagaimana caranya bisa mendongkrak APBD ya, tentunya dari hasil APBD milik kita, tentunya tidak hanya mengandalkan bantuan dari pusat dan Oke, apakah termasuk kelisa juga tuh Pak? Ini berkaitan dengan anggaran terus. Apakah tidak diimbangi dengan inovasi yang saat ini sudah dilakukan dari beberapa dinas Pak? Harusnya begitu, karena pertama kita harus melibatkan seluruh elemen yang ada di Kabupaten Cirebon, termasuk para pengusaha yang ada di Kabupaten Cirebon bisa diajak bersama-sama untuk membangun Kabupaten Cirebon. Yang harapannya ini bisa menghadirkan kemaslahatan baik bagi masyarakat Kabupaten Cirebon dan juga kepada para pengusahanya agar merasa nyaman dan aman ketika melaksanakan kegiatan usaha di Kabupaten Cirebon. Kapan kira-kira Pak warga Kabupaten Cirebon terbebas dari berbagai masalah banjir, kemudian juga sampah, jalan rusak, Pak Nurholis? Ya momennya di pilkada yang nanti. Pilkada nanti ini kami tentunya sebagai wakil masyarakat menitipkan kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Cirebon agar memilih yang terbaik yang bisa menghantarkan Kabupaten Cirebon ke arah yang lebih baik lagi. Gitu. Oke, di masa kepemimpinan Bapak Bupati yang sekarang ini, Bapak melihatnya sudah ada progresnya atau masih ya biasa saja gitu Pak Nurholis? Kalau saya lihat sih masih banyak ada hal-hal yang baik yang perlu diteruskan tentunya, ada juga hal-hal yang memang perlu perubahan, perlu peningkatan dari bupati yang akan datang, tentunya kepala daerah yang akan datang. Catatan kita seperti itu. Sebagai wakil rakyat juga ya Pak, pasti juga ingin memberikan yang terbaik untuk warga Kabupaten Cirebon ya Pak Nurholis ya. Ini di hari jadi Kabupaten Cirebon ke-542, Bapak punya harapan apa nih Pak? Yang pertama tentunya saya selaku wakil rakyat dan wakil dari Partai Keadilan Sejahtera
mohon maaf yang sebesar-besarnya pada warga masyarakat selama 5 tahun periode ini tentunya masih kurang maksimal dalam mengawal pembangunan yang mengarah pada kesejahteraan rakyat. Yang kedua, harapan kita tentunya terutama sekarang di bulan Ramadan ya. Seluruh umat muslim selamat menjalankan ibadah puasa, mudah-mudahan dengan tarbiyah Ramadan ini bisa menghantarkan seluruh umat muslim khususnya di Kabupaten Cirebon menjadi kuat, menjadi lebih memahami lagi apa esensi dari pembangunan. Oke, untuk Kabupaten Cirebon sendiri Pak semakin maju ya, semakin sukses pasti Pak. Amin, amin. Harapannya seperti itu. Harapannya seperti itu. Pasti juga warga Kabupaten Cirebon ingin dong ya Pak ya terbebas dari berbagai masalah yang ada ya Pak ya. Sejahtera pastinya begitu Pak Nurholis. Oke, terima kasih. Kita akan kembali usai jeda berikut, tetaplah bersama kami. Saat ini sudah berusia ke-542 tahun. Wah, luar biasa. Ini bukan angka yang sedikit ya. Pastinya juga punya harapan tersendiri juga dari para wakil rakyat untuk Kabupaten Cirebon. Dari Ibu Nova sendiri apa nih Bu? Ya, saya pertama mengucapkan selamat atas hari jadi Kabupaten Cirebon. Semoga tambah sukses ya, karena kita juga sekarang masih melihat ya banyak problematika yang seharusnya kita bisa bereskan bersama, kita cari solusinya bareng-bareng, mulai dari permasalahan jalan lah yang mungkin ya, banyak yang berubah, terus juga mungkin penerima manfaat baik itu BLT dan lain sebagainya masih banyak yang belum tepat sasaran ya. Kadang-kadang kita melihat ada yang seharusnya dia itu mendapatkan tapi belum terdata di DTKS dan lain sebagainya. Jadi terkait masalah kesejahteraan maupun pembangunan masih banyak yang harus kita benahi bersama-sama. Oke, yang salah apa tuh Bu? Soal data itu Bu? Jadi sebenarnya kalau yang salah ya sebenarnya kita jangan mencari kesalahan ya. Jadi kita sama-sama introspeksi diri, mulai dari stakeholder yang paling bawah, baik itu Puskesos, baik itu juga di desa, termasuk juga di dinas, termasuk juga kementerian. Kadang-kala saya melihat banyak ya di Puskesos sudah diajukan, akan tetapi belum juga mendapatkan haknya gitu masyarakat ini, karena mungkin datanya tidak sinkron. Kadang bahkan juga ada permasalahan yang sudah kita data-data tapi rupanya data yang keluar itu berbeda, bahkan data yang masuk yang keluar itu kadang-kadang mereka yang kaya. Saya pernah ada salah seorang kawan bercerita, Mbak Nova, saya masa ada BLT, beliau itu merasa mampu. Gitu. Beliau merasa mampu, udah saya mah nggak mau ambil, nggak mau diapa-apain. Jadi dia selama dia dapat BLT itu dia nggak pernah mau ngurus, nggak pernah apa, karena dia merasa mampu gitu. Cuma entah dari mana datanya ada. Oh, ini menjadi catatan dari wakil rakyat juga ya Bu Nova ya? Catatan dari kita gitu. Termasuk khususnya untuk di kementerian, ketika misalnya kita mengajukan data yang benar-benar konkret dari DTKS, dari bawah, dari Puskesmas itu minta tolong langsung ditindak gitu ya. Jangan sampai kita hanya mendata saja tapi tidak di follow up. Kawannya Bu Nova baik, yang lainnya kan pasti dimanfaatkan tuh Bu. Namanya mendapat bantuan pasti pengen semuanya Bu Nova ya. Oh, ini dari catatan. Itu baru satu permasalahan ya Bu. Masih ada yang lainnya. Yang di wilayah Kabupaten Cirebon ini masih ada banjir. Kemarin kita dihadiahi banjir yang besar kali itu Bu. Itu juga kita turut prihatin ya atas banjir di Cirebon Timur. Walaupun kita bersama-sama di PKS sudah banyak kita melakukan turun, baik itu untuk kita buka dapur umum, kita buka kepanduan juga turun ke masyarakat. Tapi sebenarnya itu kan permasalahan yang harusnya sudah bisa beresin ya, gitu. Walaupun misalnya ini banjirnya dari, kita harus tahu ini banjirnya dari mana dulu sumbernya. Ketika sumbernya sudah diketahui baru kita bisa apa ya, kita memberesin masalahnya. Mana dulu lebih harus dilakukan ya Bu? Perbaikan drainase dulu atau normalisasi sungai Bu Nova? Harus dua-duanya. Karena ini berkaitan ya Bu ya? Berkaitan satu sama lain. Dan ini juga menjadi catatan kita. Beberapa kali kita ke BBWS, itu BBWS menyampaikan, iya tanggung jawab BBWS bukan hanya di Kabupaten Cirebon, tanggung jawab kita banyak dan sebagainya. Kita beberapa kali ke sana dan yaitu jawabannya keterbatasan anggaran. Jadi kita ke sana minta solusi malah curhat ya. Oh iya. Anggaran menjadi hal atau menjadi kendala nih Bu dalam ingin melakukan yang terbaik untuk warga. Betul. Dan juga termasuk juga kewenangan
ini ada misalnya sungainya sungai kewenangan kabupaten, ini sungai kewenangan provinsi, ini sungai kewenangan pusat, dan itu juga masih menjadi kendala bagi kita. Ini harus dikuatkan lagi ya Bu ya? Harusnya dipertemukan semuanya. Dipertemukan semuanya, baik dari Pak Bupatinya, terusan kalau misalnya ini menyangkut, kalau masalah sungai itu kan nggak bisa sendiri, karena sungai itu kan dari wilayah-wilayah kota kabupaten yang lain juga. Jadi harusnya duduk bersama para bupati ini, termasuk juga dengan BPWS, termasuk juga harus dengan gubernur juga. Nah, semoga nanti bisa permasalahannya bisa cepat selesai lah. Anggaran sampai ada lagi banjir-banjir nanti di tahun depan. Amin. Sudah dirindukan sekali oleh warga ya Bu ya, terbebas dari masalah banjir. Amin. Oke, ngomongin soal hari jadi juga ya Bu ya. Ini melihat Kabupaten Cirebon sekarang progresnya bagaimana Bu? Sudah baguskah? Sudah semakin baik? Kalau kita pasti berusaha pinginnya semakin baik ya, pinginnya semakin baik, semakin sukses untuk kedepannya. Tapi adapun masih ada kekurangan kanan kiri ya selama itu masih bisa dimaklumi ya kita maklumi, akan tetapi kurang menurut saya masih gebrakannya, karena ketika kita mengandalkan anggaran Kabupaten Cirebon itu nggak bisa ngurusin semuanya. Kita harus proaktif, baik itu ke provinsi maupun ke pusat, karena anggaran pusat ini banyak sekali, anggaran provinsi itu banyak sekali. Nah, saya melihat masih kurang nih kita di sini, kita actionnya ini masih kurang. Oke. Lalu apa yang sudah dilakukan wakil rakyat Bu? Kita tahan dulu, usaha jeda berikut tetap bersama kami di Legislator on the Run. Oke, di ulang tahun ataupun di hari jadi ke-542 Kabupaten Cirebon ini punya temanya itu Cirebon Sun Kelingan. Bersama-sama membangun Kabupaten Cirebon dari semua lini, Bu. Bisa nggak itu Bu kalau misalkan bersama-sama koordinasi yang kuat, masalah beres? Kalau semuanya sama-sama berkoordinasi, berkolaborasi, itu ya nggak ada yang nggak mungkin gitu. Tapi kalau misalnya semuanya sendiri-sendiri melakukan, ini tugas saya, ini tugas saya, jadi kita nggak selesai nantinya. Saling lempar tanggung jawab, apalagi ya Bu ya? Betul. Gitu. Jadi mungkin ini lebih dikuatkan lagi kebersamaannya. Bisa ya Bu ya? Harusnya bisa. Oke, ini juga ya akhir masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Ibu. Ibu melihatnya bagaimana nih Bu? Nanti kedepannya membutuhkan sosok pemimpin yang bagaimana lagi nih Bu? Yang pertama kita membutuhkan sosok pemimpin yang bisa merangkul semua elemen, merangkul semua masyarakat, bukan hanya golongan ataupun pemilihnya saja. Itu yang pasti ya, itu yang pertama. Yang kedua, kita juga menginginkan bupati yang bisa nyengget bahasanya. Apa itu Bu? Nyengget ke atas. Oh, ke atas. Oh, oke. Nyengget semua program-program bantuan, karena memang mengandalkan anggaran kabupaten saja itu udah nggak cukup ya Bu ya? Jelas nyaris tidak cukup gitu. Kita harus punya bupati yang punya inovasi, bisa berkolaborasi dengan segala pihak, khususnya pihak-pihak yang pemilik anggaran yaitu di provinsi maupun pusat, sehingga anggaran-anggaran itu banyak turun ke Kabupaten Cirebon. Oh, termasuk ya untuk Pak Bupati yang sekarang bagaimana? Ini kritikan juga ya Bu Nova, gimana nih Bu Nova? Ya kita bisa lihat ya. Jadi saya tidak akan banyak berbicara. Kita bisa lihat masyarakat bisa menilai sendiri yang sekarang seperti apa. Oke, wakil rakyat, legislatif, eksekutif ini harusnya bersama-sama ya Bu ya. Bersama-sama juga. Sekarang sinerginya sudah berjalan Bu? Kalau sinergi kita beberapa kali ketika misalnya ada kegiatan-kegiatan rapat dan lain sebagainya itu kita ada gitu ya. Kita silaturahim, kolaborasi di situ. Akan tetapnya itu ketika kita silaturahim, kita rapat pasti ujung-ujungnya memang anggaran nih. Bahasanya anggaran kita pengen ini. Klise itu Bu. Iya. Nah, makanya saya pinginnya gimana? Ya bupati yang bisa nyengget kegiatan-kegiatan ketika bisa nyengget itu sudah luar biasa, otomatis permasalahan insya Allah luar biasa lah. Sudah kooperatifkah pemimpin yang saat ini Bu? Ketika untuk masalah senggetan itu ya masih kurang ya, kita lihatnya masih kurang. Kita melihat di beberapa tahun yang lalu saja ketika masalah Rutilahu dan lain sebagainya itu kita kunjungi kota Cirebon, kita kunjungi Majalengka, Kabupaten Majalengka itu jauh ya. Dari Kabupaten Majalengka itu dulu di tahun berapa ya kita pernah ke sana, dapat anggaran dari provinsi untuk Rutilahu aja 3.000, kita 700. Kurang ya Bu ya? Jauh banget gitu ya, itu jauh sekali. Padahal kita
cuma tetangga Nah, kabupaten. itu Nah, masih jadi- perlu usaha keras Iya, lagi, Bu. Betul. Kita masih harus banyak silaturahim mungkin pemimpin-pemimpinnya khususnya Pak Bupatinya. Kritikan ini ya. Tapi untuk membangun juga ya, Bu ya. Betul, Untuk kedepannya masyarakat yang dimerasakannya. Oke, nanti Bu, kalau misalkan sudah ini kan akhir masa jabatan, kemudian nanti calon-calon yang menjadi PJ ini bagaimana, Bu? Kan Dewan juga kan yang ikut andil ya, Bu? Ya, kita turut andil dalam menentukan kira-kira siapa nih. Nah, kalau di PKS sendiri kan tadi sudah disampaikan gitu ya. Semoga dari 2 kandidat nama yang diusulkan PKS Kabupaten ini diterima oleh DPW dan sehingga kita bisa berkolaborasi dengan semua partai yang ada di Kabupaten Cirebon untuk melahirkan bupati dan wakil bupati yang menjadi dambaan semua orang, bisa memenuhi dambaan semua masyarakat Kabupaten Oke. Cirebon. Program konkretnya apa, Bu? Program konkret apanya? Untuk membangun Kabupaten Cirebon lebih baik lagi. Bisa lebih mengena ke masyarakat. Untuk bisa mengena ke masyarakat ya, yang pertama yang sekarang lagi benar-benar krusial itu yang bisa kita lihat itu ya pasti masalah jalannya. Yang kedua masalah pendataan. Oke. Masalah pendataan untuk masyarakat yang Terkait bantuan ya, itu, Bu? ya terkait bantuan itu yang sangat mengena gitu ya. Lalu juga terkait masalah kesehatan, saya lihat sekarang sudah luar biasa untuk yang masalah kesehatan kita sudah di UHC alhamdulillah, dan termasuk juga untuk masalah pendidikan ya. Untuk pendidikan saya melihat masih banyak ya SDS kualitas ya mungkin ya, kualitas anak didik di sekolah-sekolah dasar itu yang masih jauh dari target gitu. Kadang saya pernah ada cerita seorang guru cerita ke saya, ada di sekolah kami gitu yang kelas 5 bacanya masih sulit gitu. Oke, belum lancar ya, Bu? Masih belum lancar membaca dan lain sebagainya. Sebenarnya itu PR gitu. Itu PR kita semua gitu, bukan hanya masalah guru di situ gitu, akan tetapi PR kita. Oke, ada banyak juga tuh kan yang merger tuh, Bu, sekolah di Kabupaten Cirebon, Bu. Iya. Itu juga menjadi perhatian juga ya, Bu ya, tuh kedepannya bisa lebih baik lagi. Harapannya apa, Ibu, sebagai wakil rakyat, Bu, di hari jadi Kabupaten Cirebon ke-542? Yang pertama bisa menjadi lebih sukses lagi, bisa lebih menjadi kabupaten yang menjadi tempat rumah yang nyaman bagi semua warga Kabupaten Cirebon. Kita merasa nyaman tinggal di sini, kita tidak malu gitu, dengan kota-kota lain. Oh nih kita nih wong Cirebon gitu. Jadi kita bangga. Jadi bukan hanya jargon Cirebon Katon, tapi warganya juga merasa bangga ketika Cirebon tuh Katon, aja Katon kan blesak-blesak. Nah itu, aja Katon kan blesak-blesak ya, Bu ya? Iya, Oke, pastinya Cirebon sun kelingan ya. Yuk kita bersama-sama membangun Kabupaten Cirebon dari berbagai sektor ya. Kita bersama-sama juga ya, Bu ya, mendukung program pemerintah juga yang baik-baik pastinya ya. Terima kasih banyak Ibu Nova. Semoga Ibu terus memberikan yang terbaik untuk Kabupaten Cirebon ya, Bu ya. Sukses ya, Bu ya. Kita harus akhiri. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi besok di Legislator on the Road yang dipersembahkan oleh DPRD Kabupaten Cirebon. Sampai jumpa.